وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya al-kiram rahimakumullah jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang diistimewakan oleh para pendahulu kita, para mujahidin, para ulama, bahkan para salafus saleh, bahkan pendiri Muhammadiyah. Apa itu? Adalah hendaknya kita menjaga salat berjamaah. Kata Buya Hamka pernah berkata, kalau Anda mau melihat orang Islam, lihat di waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Qurban. Kalau melihat umat Islam banyak. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, kita kutip bahasanya Buya Hamka ini, lihat di waktu salat subuhnya. Salat subuh menjadi tolok ukur awal pembukaan kehidupan kita. Makanya orang-orang dulu tidak pernah tinggalkan. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya orang bisa salat subuh berjamaah di masjid. Semoga kita yang hadir di tempat yang mubarak lagi suci ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memelihara ibadah kita. Kemudian salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai suri teladan kita. Karena terlalu banyak juga sekarang hidup di Indonesia, lihat banyak yang mensuri teladani, bukan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ini realita, ini fakta. Padahal Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang kita ragukan dari ayat ini? Kenapa kita ragu? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan.
yang paling bagus, yang paling indah, yang paling sempurna, maka ikuti. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah, kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam didatangkan, dihadirkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan kehidupan umat manusia. Ada ulama yang pernah berkata begini, al-islamu huwal istislamu billahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal ab'an 'anil syirk. Artinya kurang lebih seperti ini. Al-islamu huwal istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri, penyerahan diri. Dengan apa kita menyerahkan diri? Dengan siapa kita menyerahkan diri? Lillahi, kepada Allah. Ada bilang lillahi, billahi, ilallahi. Jadi lillahi, billahi, ilallahi. Sering kita katakan itu, sering kita ucapkan itu. Ini kata-kata yang sudah sering kita dengar dan kita ucapkan. Inna lillahi. Apa itu lillahi? Untuk Allah. Apa itu billahi? Demi Allah. Karena Allah. Apa itu ilallahi? Berjuang, ditunjuk berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Jadi lillahi, billahi dan ilallahi ini menjadi apa? Menjadi lingkaran kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bagi orang yang berislam, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berislam menyerahkan diri kepada Allah. Dengan apa kita? Lahu bitta'at. Dengan ketaatan. Harus taat. Jadi al-islamu wal islamu lillahi bitta'at. Harus taat orang. Orang beriman itu harus taat. Taat itu artinya dekat, sangat tidak bisa dipisahkan dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada maghfirat, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Min rabbikum, kepada Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ard, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dituju dengan uiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa.
Jadi hendaknya kita taat. Jadi orang yang hidupnya karena Allah, menyerahkan tujuannya karena Allah, harus dibarengi dengan ketaatan. Lillahi bitauhid. Harus bertauhid, harus beriman. Karena tidak ada ketaatan kalau tidak dibarengi dengan keimanan, ketauhidan. Jadi saya ulangi ungkapannya ulama ini, ya bukan hadis tapi ungkapan. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal anqiyadu lahu bitta'ah. Dan hendaklah engkau melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah wal ibti'an anis syirik, dan menjauhi, hendaklah engkau menjauhi syirik. Jadi tauhid harus dibarengi dengan ketaatan. Ketaatan harus bagaimana kita selalu menghindari hal yang membatalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Terlalu banyak kesyirikan sekarang, bukan cuma di zaman dulu syirik. Di zaman sekarang pun juga lebih hebat kesyirikan daripada di zaman dahulu. Orang bisa syirik di bidang ekonomi. Orang bisa syirik di bidang politik. Orang bisa syirik di bidang pemerintahan. Orang bisa syirik di bidang apa saja, ibadah. Jadi bukan cuma kesyirikan itu menyembah, tapi mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sungguh perbuatan yang menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang syirik berarti dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga membutuhkan yang namanya keistiqamahan. Istiqamah, konsisten. Apa yang maksud dengan istiqamah? Istiqamah itu adalah dalam Islam, ya, definisi istiqamah dalam Islam itu adalah kuat dalam akidah, dan konsisten dalam beribadah. Itu namanya istiqamah. Di mana saja, kapan saja kita berada, bagi orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kuat dalam akidah. Kenapa harus kuat? Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang-orang yang kuat. Bukankah Islam ini dimenangkan oleh orang-orang yang kuat? Tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, baik ibadah maupun berjihad di jalan Allah, maupun membela agama Allah. Jadi harus kuat. Untuk mempertahankan kekuatan itu, tentu kita harus dekat kepada Zat yang Maha Kuat. Karena tidak ada kekuatan yang melebihi, yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan itu. Jadi harus kuat akidah. Keimanan ini harus kuat. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak mudah terombang-ambing, supaya tidak mudah terpengaruh dengan kondisi kehidupan yang semakin lama semakin canggih, yang bisa melelahkan, yang bisa mengubah cara mindset berpikir kita dari yang Islam menjadi abal-abal, dari abal-abal bisa menjadi
syirik atau ragu-ragu terhadap keislaman, keyakinan kita. Itulah sebabnya ayat yang turun pertama ditandai dengan 5 ayat. Apa itu 5 ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad. Tuhanmu yang telah menciptakan. Baca Muhammad atas nama Allah, bahwa Allah itu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, baca Muhammad dan Tuhanmu agungkan. Tuhanmu agungkanlah, besarkan itu Tuhanmu. Jangan kau besarkan yang lain selain daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar. Orang yang bagus akidahnya harus senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar, semua kecil. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan kalam, dengan perantaraan kalam. Apa kalamnya? Luas. Semua bumi dan langit ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Masalah pemandangan yang sering ditonton, yang kita lihat di televisi, yang kita lihat secara langsung. Laut apa itu adalah kalam Allah semuanya. Tulisannya Allah, kalam Allah. Untuk apa kalam itu? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia, makanya orang yang meneliti alam itu. Ada ilmu astronomi, ada ilmu macam-macam. Karena itu kalam Allah yang diteliti. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Jadi caranya Allah mengajar kepada manusia kita ini adalah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kalam Allah itu adalah yang biasa kita sebut dengan ayat-ayat, kan ada ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat itu adalah kalam Allah. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Itu yang kita pelajari. Disitulah kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak manusia tidak menyadari itu, atau kurang meyakini itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikut dikunci, kalla, sayang sekali, innal insana layatagha, sayang sekali manusia itu layatagha, togok. Apa itu togok? Iman tidak bisa masuk ke dalam diri kita ini kalau ada togok. Tidak bisa landing iman itu, keyakinan itu, akidah yang bagus kalau ada togok. Tidak bisa. Karena tidak mungkin bersatu, berpadu antara yang hak dengan yang batil. Tidak mungkin. Kalau batil masuk, maka togok pun. Kalau batil masuk, maka kebenaran keluar. Kalau kebenaran masuk, maka batil keluar. Tidak bisa menyatu. Sebagaimana air tidak bisa menyatu dengan minyak. Contoh itu kalam yang paling contoh yang paling biasa kita lihat itu air dan minyak tidak bisa menyatu. Begitu pula juga dengan kebenaran dan kebatilan, nggak bisa menyatu.
Sampai sekarang orang demo-demo karena kebenaran dan kebatilan. Jadi, kalla innal insana layaqin. Sayang sekali manusia itu memiliki toga. Nah sekarang, apa itu toga? Apa yang maksud dengan togo? Ar-ra'ahu stagana. Togo itu adalah merasa dirinya serba